Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir, begitu juga tamu yang hadir pada saat ini, selamat datang, selamat beribadah, begitu juga untuk saudara-saudara yang bergabung di dalam ibadah live streaming HKBP Jalan Lurah Cimahi, kami ucapkan selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan, yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal.
Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 292 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian hukum Tuhan, mari kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1 dan 2. Aku datang
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Keluaran pasal 32, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, dan kita akan membaca secara responsoria. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu,
Maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berseluruh Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan firman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 3. Nama itu menghibur
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengar kor pujian dari Ina Deborah.
Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk hari Minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk hari ini, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, 15 Oktober 2023, dengan topik minggu kita hari ini, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saya akan mulai membaca dari yang kedua, Koinonia 2.1, Sermon Parhalado pada hari Selasa 17 Oktober 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon UEK untuk hari Rabu 18 Oktober 2023 masuk pukul 19 di WEK 2 di Rumah Keluarga Situaje Manurung, Inang Emburu Panggabean di Jalan Haji Tajudin nomor 144 RT 06 RW 04, di WEK 4 di Rumah Keluarga Betena Pitupulu Boru Samosir, Kampung Pamoyanan Gang Karya Bakti nomor 6, di WEK 6 di Rumah Keluarga J Togatorok Boru Situmeang di Jalan Gedong 5 nomor 30 Stasiun Padalarang, di WEK 8 di Rumah Nyonya Pakpahan Boru Silitonga, Marga Asih Blok G2 nomor 2. Untuk hari Kamis 19 Oktober 2023 masuk pukul 17 juga, WEK 1 di Rumah Keluarga Sahat Ahu Tahayan Minang Boru Aritonang di Puri Pajar, WEK 3 di Rumah Keluarga Esma Laubur Sitompul di Jalan Pojok Utara, WEK 5 di Rumah Keluarga H. Siregar Boru Simajuntak di Perumahan Armet Jalan Tengce 20 Sangkuriang, WEK 7 di Rumah Keluarga H. Sagala Boru Simarmata Perumahan Bukit Permata F2 nomor 3 RT 04 RW 22, WEK 9 di Rumah Keluarga Sintuae Sitompul Boru Siboya di Perumahan Bumi Paku Sarakan 2 Blok A2 nomor 34 RT 01 RW 23. Bagian yang keempat, diakonia. Iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersama dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja, mohon nama dan UEK-nya supaya diisi. Yang kelima, pemberitahuan 5.1 berita duka. Pada hari Kamis yang lalu 12 Oktober 2023 telah meninggal dunia Bapak Hojon Purba atau Opung Tiar Doli, terlahir 11 Januari 1966, tutup usia 57 tahun, meninggalkan atau Nahina Baluhoni Inang Mega Boru Silitonga, beralamat di Kompleks Suaka Indah nomor 5 RT 08 RW 12 WEK 8, dan pada saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jalan Industri Bandung. Pada hari ini juga dilaksanakan ibadah minggu di Rumah Duka masuk pukul 08.00 WIB dan akan dimakamkan di hari Minggu ini juga 15 Oktober 2023 di TPU Kerkov Lewi Gajah Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Pemberkatan nikah, warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gabriel Fajar Ianureja Tambunan, putra dari Bapak R. Perlindungan Tambunan, Ibu Delima Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, Cisangkan Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi WEK 5, dengan Saudari Olivia Ardan Ames Kuari Siburian, putri dari Bapak Oluan PP Siburian almarhum, Ibu Periana Boru Silalahi, yang beralamat di Rancamanyar, Kecamatan Bale Endah Bandung, anggota Jemaat Gereja HKBP Bethesda Bale Endah, Resort Bethesda Bale Endah Bandung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. 5.3 Pemberkatan nikah, warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudari Geri Morgan Simajuntak,
putra dari Bapak Ignatius Beckman Simajuntak, Ibu Frisda Boru Tampu Bolon yang beralamat di Jalan Kebun Kembang nomor 32 A Cimahi, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Wek 2, dengan saudari Rika Maiwela Boru Togatorop, putri dari Bapak Junior Togatorop almarhum, Ibu Dorniati Boru Siahaan, yang beralamat di Jalan Raya Padalarang Gang AA Marta nomor 39 RT 04 RW 01 Padalarang, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Wek 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 4 November 2023 di HKBP Jalan Lurah Cimahi Resok Cimahi masuk pukul 09.00 WIB. 5.4 Pemberkatan nikah atau warta 1 dan warta yang kedua telah menerima perjanjian pranikah atau partupolon pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 di HKBP Jalan Lurah Resok Cimahi pukul 11.00 WIB. Saudara Hangga Ciptadi Siagian, putra dari Bapak Anju Janer Siagian, Ibu Megawati Boru Tambunan almarhum, yang beralamat di Jalan Ramas 2000 Blok B nomor 2 RT 005 RW 015 Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, anggota Jemaat HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan saudari Nova Saulina Magdalena Boru Silaban, putri dari Bapak Libert Junaedi Parlindungan Silaban, Ibu Esmina Boru Simajuntak, yang beralamat di Komplek Cilame Permai Jalan Trisula 1 Blok F nomor 17 Cilame, anggota Jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Wek 7. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 di HKBP Bonandolok Resort Bonandolok Tapanuli Utara atau Lagu Boti ya. 5.5 Rapat Pendeta Hatopan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat 16 sampai dengan 20 Oktober 2023 akan diadakan rapat pendeta hatopan bertempat di Jetun Silangit Siborong-Borong Taput. Pendeta resort dan pendeta fungsional akan mengikuti rapat tersebut. 5.6 Ulang tahun Punguan Ama Ex Saudi. Pada hari ini Minggu 15 Oktober 2023, perayaan ulang tahun Punguan Kor Ama Ex Saudi yang ke-13 yang melayani sebagai kolektan dan pemerhati dalam ibadah siang dari Punguan Kor Ama Ex Saudi, dan setelah ibadah akan diadakan jamuan kasih berupa snack, kopi dan teh manis. Dalam perayaan ulang tahun pada hari Jumat 13 Oktober 2023 yang lalu terkumpul dana sebesar Rp15.500.000 dan akan disumbangkan untuk pembangunan Rp10 juta dan untuk huria Rp5.500.000 rupiah. 5.7 Pesta Gotilon tahun 2023. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi tahun 2023, maka pada hari Minggu 29 Oktober 2023 gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah direncanakan 1 kali kebaktian digabung dengan sekolah minggu masuk pukul 09.00 WIB. Yang kedua, perayaan atau pesta pengumpulan tok-tok ripe dan sati-sati dari setiap WEK. Yang kedua, tortor dari setiap kategorial. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Shalom. Kita akan memberikan persembahan kita 1A dan 1B serta memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 518 mulai dari ayat pertama. Oh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya juga mengundang ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca dengan responsoria. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukan pembunuh itu persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perihal surga melalui perumpamaan tentang seorang raja yang hendak menikahkan anaknya. Dan segala sesuatu tentunya dipersiapkan dengan baik, segala hal tentunya dipersiapkan dengan baik, supaya pesta itu nantinya akan berlangsung dengan lancar dan meriah. Tetapi apa yang kita lihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, bahwa orang-orang tidak mengindahkannya. Orang-orang bahkan tidak mau hadir dan tidak peduli terhadap pesta raja itu. Kira-kira Yesus mau melihat bahwa demikian jugalah dengan orang-orang Yahudi yang melihat raja itu sebagai seorang yang tidak perlu dan tidak butuh untuk dihargai. Karena menurut mereka dia bukanlah seorang raja.
Karena menurut Yahudi dia bukanlah seorang yang patut untuk dihargai. Maka banyak orang-orang Yahudi yang tidak mengindahkan undangan dari raja itu. Inilah yang terjadi kepada Tuhan Yesus ketika ia berkata bahwa ada orang yang bahkan pergi untuk melihat ladangnya dan tidak mengindahkan undangan sang raja. Karena bagi Yahudi sampai saat ini Yesus bukanlah raja. Yesus bukanlah juru selamat. Yesus bukanlah penebus bagi umat manusia, sehingga undangannya patut untuk tidak diindahkan. Maka Yesus pergi memberitakan undangan-undangan bukan lagi hanya kepada orang Yahudi, bukan lagi hanya kepada umat Israel, tetapi Yesus membuka undangan itu kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa, kepada seluruh tempat. Yesus memberikan undangan untuk menghadiri pesta sukacita yang telah dipersiapkan oleh sang raja dengan sangat baik. Karena Yesuslah kita mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan lagi hanya orang yang mendapatkan undangan, tetapi undangan disebar ke seluruh dunia, undangan disebar ke semua orang, undangan disebar ke segala tempat. Maka kita juga turut serta dalam undangan itu, sehingga kita mendapatkan kasih karunia berita Injil dan keselamatan yang diberikan oleh Raja itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikian pun Yesus berumpama tentang kerajaan surga. Orang-orang Yahudi tetap saja tidak mengindahkannya. Orang-orang Yahudi tetap saja tidak memperdulikannya, sehingga mereka bahkan tidak menerima dan tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, sehingga panggillah orang-orang untuk datang ke pesta itu. Karena pesta itu tidak akan mungkin ditunda, karena orang-orang yang tidak mengindahkan undangan pesta itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada seorang gadis yang hendak berulang tahun yang ke-17. Tentu kalau 17 tahun, maka setiap remaja merasa bahwa ulang tahunnya itu spesial, khusus. Maka ketika beberapa hari lagi ia akan ulang tahun, ayahnya datang menghampirinya. Anakku, kamu akan berulang tahun. Apa kado yang akan kuberikan kepadamu? Minta saja, maka kamu akan mendapatkannya. Ayahnya melihat wajah si anak gadis ini cemberut dan kurang gembira. Lalu ayahnya bertanya, apa gerangan yang sedang kamu pikirkan? Mengapa kamu terlihat tidak gembira menyambut ulang tahunmu? Lalu menangislah si gadis ini. Rupanya ia sedang kecewa. Ia sedang sakit hati, karena orang yang sangat ia harapkan untuk hadir di pesta itu, di ulang tahunnya yang ke-17, menolak untuk hadir. Mungkin saudara-saudara ada seorang
remaja pemuda yang tampan yang ia inginkan untuk hadir di pesta ulang tahunnya, ternyata undangannya ditolak. Maka ia sangat kecewa. Lalu ayahnya bilang begini, "Anakku, jangan cemberut. Ayah akan menyiapkan pesta yang meriah kepadamu. Dan akan ayah undang orang-orang yang turut serta bersuka cita akan ulang tahunmu. Janganlah kiranya hanya karena satu orang kamu tidak menyambut ulang tahunmu dengan gembira." Lalu pas di hari ulang tahunnya, si ayah telah menyiapkan pesta yang meriah. Si gadis heran karena biasanya ia berulang tahun di hotel berbintang dengan undangan-undangan yang tren dan pejabat-pejabat serta orang-orang yang berpakaian rapi. Tetapi hari ini mereka sedang pergi ke tempat yang sederhana. Dan di sana sudah banyak orang menyambut si gadis yang berpakaian indah, dan mereka bertepuk tangan dengan penuh senyuman dan sukacita menyambut si gadis turun dari mobil dan menyanyikan lagu ulang tahun. Ternyata ayahnya membawa dia berulang tahun di panti asuhan, di tempat orang-orang yang yatim piatu, di tempat mereka yang tidak punya apa-apa, di tempat mereka yang terpinggirkan. Lalu si gadis melihat wajah-wajah orang-orang yang menyambutnya begitu bersuka cita. Ketika ia lihat anak-anak ini makan dengan sangat lahap, makan dengan sangat senang, dan menari bersuka cita di tempat yang sederhana itu, tetapi sukacitanya sangat penuh. Maka hati si gadis pun riang gembira, hati si gadis pun bersuka cita. Dalam kata sambutan ia mengatakan, "Baru kali ini saya merasakan pesta ulang tahun yang sangat meriah. Pesta ulang tahun yang gegap gempita, penuh dengan keceriaan, sukacita dan senyum. Karena teman-teman saya di sini semuanya menerima saya dengan penuh sukacita." Semua orang bertepuk tangan, semua orang menyambutnya. Karena itu saya tidak akan menerima kado dari teman-teman saya di panti asuhan ini, katanya. Sayalah yang akan memberikan kado kepada kamu semua, yang memberikan hadiah kepada semua orang yang hadir di sini. Ayahnya pun tersenyum dan melihat putrinya, si gadis itu sangat bersuka cita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang yang dipilih, dipanggil untuk turut serta dalam perjamuan perkawinan itu, tetapi ia malah memilih untuk menolak undangan itu. Ada orang yang diundang untuk turut serta dalam perjamuan itu, tetapi ia memilih untuk tidak hadir, bahkan memilih untuk melakukan pekerjaan dunianya, mengurus usahanya, pergi ke ladangnya, padahal pesta sudah dipersiapkan. Tetapi ada banyak orang yang sekarang dan saat ini ikut serta diundang dan mau hadir dalam pesta sukacita itu. Karena demikianlah sukacita Tuhan, orang-orang yang sudah datang dari segala tempat, dari segala suku bangsa menghadiri pesta pernikahan raja itu. Maka raja itu memberikan hadiah yang lebih besar,
hadiah yang lebih indah bagi setiap orang yang datang ke pesta itu, yaitu mereka dianugerahkan gracia, anugerah keselamatan yang telah disediakan oleh Raja itu melalui putranya, yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang mengindahkan undangan itu, hadir dalam pesta perkawinan itu, hadir dalam pesta sukacita itu, maka mereka akan makan dengan sepuasnya. Karena lembu jantan sudah dipotong, makanan sudah dipersiapkan, maka orang-orang yang hadir datang dan mau menerima undangan itu, mereka akan menyantap makanan yang paling lezat, yang paling enak, yang sudah disediakan oleh sang raja itu. Siapakah itu ibu bapak? Itulah kita yang mau hadir, yang mau datang ke pesta pernikahan anak raja itu. Kita turut serta dalam iring-iringan orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita turut serta dalam persekutuan, pesta perkawinan dan sukacita yang disediakan raja itu, maka datanglah senantiasa dalam perjamuan itu. Maka turutlah serta dalam setiap perjamuan itu, supaya kita mendapatkan hadiah yang malah lebih besar dan lebih indah dari apa yang kita bayangkan, yaitu anugerah yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang hadir dan datang ke pesta itu. Itulah orang-orang yang dipanggil dan terpilih untuk menjadi pewaris kerajaan Tuhan di dunia ini. Pewaris kerajaan Allah yang selama-lamanya. Tetapi mereka-mereka yang tidak turut serta, bahkan ada juga orang-orang yang hadir tetapi tidak berpakaian seperti apa yang diharapkan oleh raja itu. Bapak Ibu, apa pakaian kita, apa persiapan kita, apa yang kita kenakan ke pesta itu? Yang kita kenakan ke pesta itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Ada orang yang hadir di pesta itu karena sudah dipanggil dari segala bangsa, tetapi tetap menolak beriman kepada Yesus Kristus. Ia tidak mengenakan pakaian pesta. Ia tidak berpakaian pesta seperti yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Maka ia juga akan dicampakkan, bahkan diikat dan dilemparkan ke kegelapan yang paling gelap dan penghukuman, karena ia tidak layak dan tidak mau mengenakan pakaian pesta yang sudah diundang oleh sang raja itu. Iman kitalah pakaian kita. Iman kitalah yang kita kenakan. Karena dengan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita disematkan, kita dimateraikan dalam iring-iringan dan mereka-mereka yang diundang untuk turut serta dalam pesta perkawinan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebentar lagi HKBP Cimahi Jalan Lurah juga akan melakukan pesta Gotilon. Kita semua diundang tanpa terkecuali. Kalaupun memang ada embel-embel undangan untuk orang-orang yang mau turut dalam pesta Gotilon, tetapi itu bukan syarat mutlak seperti undangan sang raja di sini. Bagi setiap orang yang diundang turut serta, silakan ikut dalam pesta Gotilon kita nanti, tanpa
harus dibebani, tanpa harus dibebani oleh hal-hal yang memang sudah ditetapkan. Pesta Kotilon kita beda dengan pesta raja ini. Pesta Kotilon kita bukan seperti pesta pernikahan anak raja ini. Pesta Kotilon kita tahun ini kita usahakan dengan sukacita, dengan penuh sukacita, supaya semua jemaat HKBP, terutama di penghujung, di saat-saat kita akan menyelesaikan tahapan pembangunan kita terus menerus berusaha untuk menyempurnakannya. Kami memahami di situasi yang agak sulit saat ini, ada banyak hal yang mungkin ditetapkan gereja sepertinya agak memberatkan kita. Dengan 750.000 untuk menjadi tiket hadir di Pesta Kotilon itu. Saya mengatakan berilah sesuai dengan panggilan kita. Tidak usah karena kita tidak memenuhi 750, maka kita rasakan kita tidak layak untuk hadir di pesta itu. Saya mengatakan berilah sesuai dengan kemampuanmu, berilah sesuai dengan panggilanmu, dan turutlah serta dalam Pesta Kotilon, supaya Pesta Kotilon kita dihadiri semua orang dan dihadiri seluruh kalangan jemaat HKBP Jalan Lurah dimanapun berada. Orang yang punya dan tidak punya, jemaat biasa dan perhalado, semuanya turut serta dalam sukacita Pesta Kotilon kita nanti di tanggal 29 Oktober yang akan datang. Saya berharap kita tidak usah melihat hal-hal yang sedemikian, karena itu ditakarkan bagi orang yang beriman dan percaya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada banyak hal yang luar biasa belakangan hari ini. Seluruh kita berusaha untuk tetap melaksanakan pembangunan kita. Ex-Saudi selamat ulang tahun juga buat Punguan Kor Ama Ex-Saudi. Memang Ex-Saudi ini agak luar biasa ini Punguan Kornya. Hanya ulang tahun 13 tahun ini. Ulang tahun ke-12 tahun yang lalu di Cirata, mereka berkomitmen memberi 12 juta sesuai dengan tahunnya. Maka kemarin saya mengatakan, ya udah Pak Pendeta Todo Sirait, lompat saja langsung ulang tahun ke-50 tahun ini, saya bilang. Tapi supaya 50 juta kan begitu, 12 tahun. Ya sudah kita buat saja ulang tahun ke-50. Ya, tapi Pendeta Todo, Abang Pendeta tahun lalu 12-nya. Jadi tahun ini 13, oh begitu ya saya bilang. Saya kira bisa langsung ulang tahun 50. Nanti mereka pasti kasih 50 juta kalau ulang tahun ke-50. Dengan target 13 juta tercapai 15 juta. Lalu saya bisikkan ke ketua Ex-Saudi, kasihlah 10 juta untuk pembangunan. Dan 5 juta untuk kas huria. Saya katakan karena kas huria kita sudah mulai membaik, tetapi kas pembangunan kita memang sudah agak sesak napas ini saya lihat. Sudah agak makin lama karena Abang Pendeta sudah tinggal di rumah, makin lama kok tukang ini makin sepi ini, suaranya makin sedikit, saya pikir begitu. Tapi yang penting Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, mari kita teruskan usaha kita. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat dan pas di hati kita, tetapi saya mengatakan bahwa semua orang diundang, tidak bayar pun. Karena pesta itu adalah pesta sukacita, dan bagi kita semua, kita usahakan tahun ini ada pelajaran juga yang berharga bagi kita. Sedikit-sedikit lelangnya kita kurangilah, tidak usah pakai lelang kita tahun ini. Cukup manortor saja, nanti semua para puan pakai sortali dan ulos Batak, manortor dari semua sektor bersuka cita dan bernyanyi
mensyukuri karunia Tuhan kepada kita, terkhusus di tahun 2023 ini. Biarlah semua kita turut serta dalam undangan Pesta Kotilon kita tahun ini, karena undangan itu sudah disebar dan disampaikan kepada kita. Marilah kita dengan iman, dengan ketulusan hati, turut serta untuk memuji Tuhan dan memuliakan Dia, karena pesta anak Sang Raja itu telah nyata di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang memanggil kami untuk turut dalam pesta sukacita Sang Raja, yang menganugerahkan kami kasih karunia yang besar, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan percaya kepada anak-Mu, menerima undangan itu, kami turut dalam perjamuan sorgawi, dalam perjamuan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami yang telah Engkau panggil terpilih untuk turut dalam perjamuan sukacita itu. Berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah hari ini di gereja dan di live streaming. Biarlah Tuhan, Engkau yang menganugerahkan perlindungan dan sukacita dan segala hal yang baik memperlengkapi kehidupan mereka. Dan di dalam sukacita itu kami senantiasa bersyukur kepadamu. Berkati jemaat-Mu yang ulang tahun kelahiran hari ini dan minggu ini, panjang umur bagi setiap mereka, dan ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia kehidupan rumah tangganya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menghibur keluarga Hojon Purba Opung Tiar yang telah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau berkati acara penguburan hari ini, sehingga semua acara boleh menganugerahkan penghiburan bagi keluarga besar Opung Tiar. Kau berkati juga jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang akan menikah. Biarlah kasih di antara mereka semakin dieratkan dan dikuatkan. Gabriel Fazar, Yanu Reza, and Olivia, Gary Morgan, dan Wela, hingga Ciptadi dan Nova. Tuhan, di saat mereka akan menerima pemberkatan pernikahan itu, biarlah kasih-Mu yang senantiasa memenuhi hidup mereka dalam kebaikan, kesehatan, menyongsong penetapan rumah tangga yang baru bagi mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur atas ulang tahun Punguan Kor Ama Eks Saudi yang ke-13 tahun ini. Biarlah setiap mereka, Tuhan, Engkau anugerahkan sukacita dalam kehidupan, pekerjaan, dan keluarganya, sehingga semakin dipenuhi dengan anugerah-Mu, dan mereka senantiasa semakin dikuatkan, diteguhkan untuk memuji Tuhan melalui kirung kor pujian dan seluruh aktivitas kegiatan Kor Eks Saudi. Berkati juga Tuhan orang-orang yang turut serta mempersembahkan dari mereka untuk menyokong pembangunan HKBP Cimahi Jalalura. Kami menerima persembahan dari seluruh jemaat HKBP Petukangan dan ucapan syukur dari HKBP Pulau Asem di Jakarta. Biarlah Engkau berkati gereja-Mu HKBP Petukangan dan Pulau Asem, sehingga semakin dilayakkan untuk memberitakan karya keselamatan Tuhan di tengah-tengah setiap pelayanan mereka. Kau berkati juga keluarga Amang Situa P. Sagala Inang Borusi Tanggang di HKBP Petukangan, dan juga jemaat Tuhan Ersiagian Boru Nababan. Biarlah Tuhan Engkau semakin limpahkan kasih setia-Mu kepada setiap mereka. Kami berdoa buat anak Tuhan jemaat HKBP Sisingamangaraja, Pranjani, Tuhan, SH, yang saat ini sedang turut juga dalam
kontestasi politik menjadi calon legislatif PDIP dari Karangmekar, Cigugur dan Baros. Tuhan, Engkau berkati dia hingga Tuhan melayakkan dia untuk turut serta mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan pengetahuannya untuk menjadi wakil rakyat di kota Cimahi ini. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa kami dalam menyongsong tahun politik saat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang memenuhi setiap kami, sehingga Tuhan bangsa kami ini boleh dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka yang di rumah sakit, Engkau pulihkan dan jamah tubuhnya, sehingga boleh Tuhan dalam keadaan baik dan sehat saat ini dan pulih dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Yang
berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan dan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.